Nah, ini juga satu lagi ada jaksa ini, ya, anggota tim jaksa pada saat persidangan Jessica Kumala Wongso tahun 2016 yang lalu. Namanya adalah Jaksa Sugi Karpalo. Nah, di sini dia bersandiwara juga dengan si penipu perekayasa Muhammad Nual Azhar, ya, menggunakan inilah, ya, betapa saya semakin tidak percaya mereka tidak berkolaborasi, ya. Mereka membandingkan penyajian kopi oleh Agus Triono, ya, pada saat dibuat jam 15.32 WIB, ya, di kamera satu yang tajam. Tetapi mereka membandingkannya ketika Agus Triono menyajikannya di meja 54, ya, perbandingan warna kopi gitu, bahwa Agus Triono tidak ngapa-ngapain gitu kan dalam perjalanan antara saat dibuat maupun dihidangkan, ya. 16.24 17 WIB itu di meja 54 oleh Agus Triono. Jadi mereka membandingkan kamera satu, ya, pada saat menyiapkan ini Agus Triono itu 15.32 WIB itu dengan kamera satu yang tajam 1920 1080. Tetapi mereka bandingkan warna kopi ketika disajikan di meja 54 di kamera 9, ya, yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto itu. Bayangkan perbandingan apa itu? Perbandingan kamera satu yang tajam dengan kamera 9 yang sudah direkayasa. Nah, ini mereka berdrama di sini. SOP seperti apa? Kenapa berbeda? Kenapa mekanisme koktail kok langsung diambil oleh Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agus Triono, dan Agus Triono yang membawa kopi tersebut. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi? Coba bayangkan sidang ini berjalan dengan menonton hanya CCTV. Ya. Padahal CCTV-nya sendiri itu diambil dari mana kita nggak tahu. Ya. Satu peristiwa kejadian dari pagi sampai sore, tapi yang ditayangkan itu hanya yang diambil oleh jaksa saja, yang ini gitu. Oke. Yang lainnya yang di belakang nggak kelihatan. Sementara bukti-bukti yang lebih fundamental tidak diungkap saat itu. Ini kan persoalannya kan memasukkan racun kepada gelas katanya. Dan seorang saksi pun tak ada yang melihat. Ya kan? Lantas hakim bilang karena Jessica ada paling lama di kopi itu, maka dialah yang memasukkan itu. Pelakunya. Jadi bayangkan asumsi dan asumsi. Betapa tidak adilnya hukum di Indonesia jika CCTV yang sudah direkayasa menjadi acuan untuk menentukan vonis seperti yang terjadi dalam kasus Jessica Wongso ini. Satu lagi hal yang mengganjal soal kasus Jessica ini adalah ketika proses penyajian kopi pesanan Mirna memiliki prosedur yang aneh. Dan ternyata, pada momen proses pembuatan kopi Vietnam pesanan Jessica tersebut, CCTV yang dipakai telah direkayasa. Seharusnya, jika memang benar Jessica yang menaruh racun, lantas mengapa CCTV harus direkayasa? Dan anehnya, CCTV asli ketika pegawai Olivier meracik kopi tersebut tidak pernah ditayangkan. Benarkah ada hal yang disembunyikan dalam hal ini? Pada saat kopi disajikan, ya ini dia 15.35, 16 sampai 16.59 itu frame rate-nya jadi 10, lebar dan tinggi 576 di downscaling, ya, secara spasial, dan direduksi frame rate-nya dari 25 menjadi 10. Makanya ketika saya hitung sekitar 10%-an informasi yang tersisa.
Nah inilah 1535 sampai 1659. Kejadian Agus Triono menghidangkan kopi di meja 54, 1624 ya ada di sini. Dirusak alat bukti digital tersebut dan disajikan sebagai sebuah fakta di persidangan. Aduh, parah sekali, Bang. Parah sekali. Lagi-lagi kita dapati bahwa video CCTV rekayasa kali ini kamera 9 itu disajikan di persidangan dan didramakan untuk meyakinkan hakim bahwa tidak ada perbedaan warna kopi di antara dua waktu tersebut. Ini konyol sekali nih. Inilah wajah peradilan kita di Indonesia. Fakta yang disembunyikan di kasus Jessica ini adalah kemungkinan warna kopi Mirna tidak berubah, seperti apa yang dinarasikan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Hal ini karena CCTV sudah banyak diburamkan, sehingga tidak bisa melihat secara jelas apa fakta yang terjadi sebenarnya. Dan tidak ditampilkannya secara utuh, proses pembuatan kopi Vietnam pesanan Jessica bisa menimbulkan kecurigaan. Apakah ada hal lain yang dilakukan oleh pegawai kafe pada kopi tersebut? Tajam meskipun dijum oleh Muhammad Nuh Al-Azhar ya kan. Ini masih ya teksturnya masih kelihatan, warnanya juga masih kelihatan. Ini kan masih tajam ini. Ya, tepi-tepi objek ini semua. Kamera 1. Kelihatan. Secara visual aja kalau benar sih Sugi Carvalho ini harusnya paham itu. Ini bahkan ini kan tajam bentuk ya, kontur, tekstur objek juga masih kelihatan ini. Masih gas gitu ya. Tipis ya, tipis dan tegas. Perbedaan antara ini tidak berbayang akibat downscaling. Ini kan buktinya secara visual aja sudah jelas. Parah. Padahal di kasir itu kurang intensitas cahaya. Itu pun karena asli 1920-1080 itu kamera CCTV merek Telview 1080p 2 megapiksel itu masih menangkap objek itu, pergerakan objek itu, bahkan warnanya. Gitu. Tiba-tiba di outdoor ya, kamera 9, kamera 7 itu langsung kabur berbayang, hancur-hancuran dibuat Muhammad Nuh Al-Azhar gitu. Padahal intensitas cahaya di kamera 7 dan kamera 9 harusnya sangat cukup untuk menangkap objek diam maupun objek bergerak. Kemudian pada pukul 16.24.17 gedein. Ya, gede di ya. Tadi ya, terus. Ya, perhatikan saja itu cara dia bukanya aja pertama ya. Semua decoder atau Windows Media Player dan lainnya itu kan membaca metadatanya ya. Itu kan sudah kelihatan waktu membuka ini kan tidak full window dia. Itu aja kelihatan itu bukan 1920 1080. Itu saya sudah 96576 itu. Makanya dia harus diklik di kotak seperti ini ya, baru untuk full size atau dia geret ini ke atas. Itulah sudah nyata-nyata ini. Bergerak ke arah meja 54. Ketika Christopher menunjukkan video dengan timestamp pada alamat
pada pukul-pukul tersebut tidak ada ditemukan aktivitas chat oleh Jessica Kumala Wongso. Rismond Sianipar kembali lantang bersuara. Dalam kasus ini, Jessica telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara. Ada yang menarik, sehingga Rismond mengulas kembali aktivitas chat yang dilakukan oleh Jessica Wongso dalam rekaman kamera CCTV Cafe Olivier. Namun fakta itu menjadi rancu dengan direkayasa seolah-olah sebuah gerakan tangan Jessica yang dicurigai sedang memasukkan racun. Berdasarkan informasi dari berkas acara oleh Herman Franciscus, terdapat beberapa isi chat dari Jessica Wongso yang dikirim ke grup WhatsApp-nya. Nanti kita buktikan seharusnya melalui skrip itu ya, chat itu seharusnya Jessica melakukan aktivitas chat pukul 16.27.07 WIB, 16.27.13 WIB, dan 16.27.18 ya. Kita buktikan ini apanya, chatnya. Saya harus potong ini soalnya kayaknya nggak boleh ya nampilkan seluruhnya. Nah ini dari Jessica itu pesannya ke grupnya mereka. Gua udah pesan buat normal 16.27.07 ya, atau 4.27.07 PM ya, 16.27.07. Nah ini bukti chatnya. Terus ini 16.27.13 ada di sini tulisannya ya, Mirna. Oke, dari Jessica juga 16.27.13 atau 4.27.13 PM. Selanjutnya dia melakukan aktivitas chat juga. Ya. Ini Hani mau apa? Nah, dari Jessica ini 16.27.18 ya. Ini saya dapatkan dari BAP Herman Franciscus ya. Saksi ahli yang untuk mengekstrak apa itu chat. Ya kan, menggunakan sebuah alat tertentu ya, saya nggak bisa sebutkan nanti melanggar. Nah diekstrak ya dalam bentuk ini datanya ya kan, susah kali ngomong ini. Nah inilah dia. Oke, setelah itu ini buktinya 3 ya. 3 kali dia chat pada pukul 16.27-an ya, dia melakukan ya ke grupnya. Nah, sementara ya ketika Christopher menunjukkan video dengan timestamp pada alamat pada pukul-pukul tersebut, tidak ada ditemukan aktivitas chat oleh Jessica Kumala Wongso. Gitu dia. Kita tunjukkan. Nah, inilah video ya, interaksi antara Jaksa Sandi Handika dengan perekayasa Christopher Harimanrianto. Ya kan, berdrama mereka sehingga aktivitas chat Jessica ketiga waktu tersebut ya hilang. Jadi 16.27-an ini Jessica sedang memegang HP dan melakukan chat. Tetapi di video yang disajikan oleh Christopher Harimanrianto itu hilang aktivitas tersebut dan digantikan dengan pergerakan tangan Jessica mengambil sesuatu. Wah. Bergerak ke arah meja 54.
Terlihat fakta dalam chat tersebut pada tanggal 6 Januari tahun 2016, pukul 16 jam 27 menit 7 detik sore. Jessica mengirimkan sebuah chat grup bahwa Jessica telah memesan minuman. Kemudian tidak lama lagi, pada pukul 16 jam 27 menit 18 detik dalam chat tersebut, Jessica bertanya pada Hani untuk hendak memesan minuman apa. Sementara itu, ketika Christopher Rianto pada BAP-nya, video dengan timestamp sekitar pukul 4 sore itu, tidak ada ditemukan aktivitas chat oleh Jessica Kumala Wongso yang ditulis di BAP. Padahal, menurut Rismond, seharusnya dalam rekaman CCTV itu, pada waktu yang telah ditunjukkan, pergerakan tangan Jessica sedang memegang handphone. Tidak ada aktivitas Jessica, cuma dibilang bergerak ke arah meja ya. Seolah-olah memanipulasi, ada tindakan manipulasi oleh Jessica di situ di balik paper bag yang katanya disejajarkan. Inilah tindakan manipulasi dan rekayasa yang terang benderang oleh Christopher Harimandrianto dan disajikan dan didukung, disponsori oleh Jaksa Sandi Handika. Itulah 162707 ya. Nah, padahal ada tadi aktivitasnya. Ini 162707. Gua udah pesen buat normal dari Jessica ke grupnya, grup chatnya ya. Itulah dia. Oke, selanjutnya 162713 ya. Jessica juga chat harusnya, tetapi tidak ada. Saya ulang. Satu kali. Kemudian dia kembali lagi. 16 Tidak ada juga. 162713 dijelaskan oleh Christopher aktivitas chat Jessica memegang HP dan itu sengaja dihilangkan saudara-saudara dan diganti pergerakan Jessica dengan yang lain. Lanjut lagi 162718. Satu kali. Kemudian 162718 diganti dengan pergerakan tangan Jessica yang seharusnya melakukan chat memegang HP, tetapi di situ dibuat tangan seolah-olah mengambil sesuatu. Ya, perbedaan timestamp ini juga kita temukan. Kalau di video yang dipresentasikan oleh Muhammad Nur Al-Azhar adalah 16:29:50 Jessica mengambil sesuatu dari tas. Ternyata di sini di video oleh Christopher itu 16:27-an. Nah, selisih 2 menit perbedaan timestamp, ya kan? Bagaimana mereka merekayasa timestamp tersebut? Ya, begitu mereka rekayasa timestamp, mereka manipulasi juga pergerakan Jessica yang sesuai dengan skrip BAP ya, chat mereka, grup chat mereka, Jessica melakukan chat gitu loh. 162707, 162713 dan 162718 ya. 162713 tadi. Ini dia. Nah, Jessica mengirim Mirna, terus ini 162713 ya. Terus di sini 162718 Hani mau apa? Itulah chat Jessica 162718.